Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya yang masih Allah anugerahkan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang berbahagia, di zaman yang serba cepat ini, yang selalu serba instan ini, manusia berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, baik itu terkait pendidikan, pekerjaan, bisnis, sosial media, dan aktivitas yang lain. Yang rutinitas tersebut kayak tidak ada habisnya. Akibatnya jiwa kita sering kelelahan, hati merasa tidak tenang, hampa, dan kehidupan seperti kehilangan arah. Dalam hiruk pikuk dunia yang seperti ini, maka sholat hadir tidak hanya sebagai sebuah ibadah saja, tetapi sholat hadir sebagai penguat jiwa yang menenangkan hati dan membimbing arah hidup kita. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang berbahagia, sholat bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi ibadah sholat adalah sebuah komunikasi antara hamba dengan Robnya, antara hamba dengan Sang Kholik. Sholat sebagai media untuk hamba curhat, mengeluh, berkeluh kesah atas segala permasalahan yang ada. Mimbar penyuluh agama Islam yang berbahagia, di tengah kesibukan dunia ini, kadang kita untuk mengerjakan sholat, waktu itu tidak begitu kita perhatikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa selalu mengerjakan sholat di awal waktu? Kita harus menjadikan sholat sebagai prioritas. Sholat adalah perkara yang paling penting di antara yang penting. Sholat adalah aktivitas yang harus kita lakukan setiap waktunya tiba. Aktivitas yang ada harus menyesuaikan waktu sholat. Jangan sampai waktu sholat malah menyesuaikan dengan aktivitasnya. Ketika lingkungan kerja tidak mendukung untuk mengerjakan sholat, kita di tengah-tengah kesibukan ini juga harus mempertimbangkan, mencari tempat yang bisa memungkinkan untuk kita mengerjakan ibadah sholat. Misalnya musola di lingkungan kantor atau masjid yang terdekat, sehingga kita bisa selalu awal waktu untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki niat dan kesadaran bahwa sholat bukanlah beban. Sholat adalah hal yang tidak mungkin kita tinggalkan
tapi sebagai tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat adalah sebagai kekuatan batin yang akan menenangkan jiwa kita di tengah-tengah kita menjalankan aktivitas hidup ini. Mampu menghadirkan hati ketika sedang sholat, dalam setiap gerakan, dalam setiap ucapan, bacaan sholat, kita harus memahami makna sholat itu sendiri. Kita sadar bahwa kita sedang berkomunikasi, sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang dirahmati Allah, kalau sholat kita sudah seperti yang saya sampaikan di atas, kita bisa mampu mengerjakan sholat dengan awal waktu, memprioritaskan, kemudian kita bisa menghadirkan hati ketika kita sedang sholat, kemudian kita bisa memaknainya, bacaan-bacaan yang kita ucapkan, maka dampak sholat bagi pelakunya sangatlah dahsyat. Yang pertama, ketenangan hati. Ketika kita sedang sholat, sebenarnya kita sedang mengingat Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dalam surat Ar-Ra'd di akhir ayat, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati tidak gelisah, hati tidak stres, dan itu akan berdampak pada akhlak dan perilaku kita. Kemudian sholat yang dilakukan dengan awal waktu, dengan khusyuk, juga akan memunculkan kekuatan spiritual, akan memberikan kita mental yang kokoh, akan memberikan kita bisa berlaku sabar, bersikap disiplin di semua lini kehidupan ini. Mimbar penyuluh agama Islam yang berbahagia, sholat yang dilakukan dengan baik juga akan memberikan keseimbangan hidup yang terarah. Karena apa? Sholat ibaratnya sebuah terminal untuk kita berhenti sejenak, untuk kita beristirahat, melakukan segala kesibukan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Kalau tidak ada terminal, kita bisa membayangkan bagaimana perjalanan yang tidak pernah berhenti, bagaimana perjalanan yang tidak pernah beristirahat, tentu akan sangat melelahkan. Yang terakhir adalah dampak bagi pelaku sholat adalah koneksi spiritual antara seorang hamba dengan sang Kholik, seorang hamba dengan Allah. Sholat mampu menghidupkan kembali hubungan seorang hamba dengan Allah. Hati kita akan selalu terhubung dengan Allah. Hati kita akan selalu merasa dekat dengan Allah ketika kita sedang sholat. Kita hanya bergantung sepenuhnya, segala sesuatu hanya kepada Rabb kita, hanya kepada Allah yang maha segalanya. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang berbahagia dan yang saya hormati, sebagai penutup, sholat adalah anugerah, bukan beban. Sholat adalah tempat bernaung jiwa yang lelah, sumber energi untuk melanjutkan hidup, dan penuntun menuju kedamaian sejati. Di sholatlah kekuatan sejati akan kita temukan. Segala sesuatu kita bergantung kepada Allah. Segala sesuatu kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'un.
dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.